Waduh, akhirnya setelah vakum sekian lama gue dari YouTube, akhirnya bisa kembali lagi wah, dalam situasi yang tidak biasa. Yang kalau misalnya gue sering rekaman collab YouTube di rumah, tapi sekarang sedang ada di tempat yang baru. Tapi kita bakal tahu ini lokasi apa sebetulnya. Dan untuk hari ini, gue lagi ditemenin sama seseorang yang sebetulnya nggak asing ya. Kita udah mutual Twitter udah lama juga. Salah satu mutual Twitter lama gue juga. Tapi kita satu kampus di sama-sama kuliah di UNJ. Walaupun justru gue kenalnya dia dari Twitter sih, bukan dari kampus. Dan namanya Ardila Nuraini. Yoi, tadi gue lihat tuh namanya. Halo, Dila, apa kabar? Halo, Aku halo. aku Baik, panggil alhamdulillah. aku panggil kamu Dila, Aini, Nura atau Dila, siapa? nggak just Dila, oke, nggak apa-apa. Oke, Emang Dila. oke, Just Dila. Oke, Just Dila. Kamu lagi sibuk apa aja by the way? Lagi sok sibuk sebenarnya. Oh, lagi Nggak sorry. sibuk, nggak sibuk, cuma sok sibuk. Lagi ada pemilihan KPU. Jangan lupa untuk vote ya, Ketua Iya, BEM dan oh, kawan-kawan. iya oke, lagi sibuk di kepengurusan KPU. Jadi yang sekampus dengan kami, anak UNJ, jangan lupa nge-vote. Tapi aku nge-vote ya kemarin nggak ya? Aku nggak nge-vote loh. Apa aku udah nge-vote belum ya? Lupa dah. Lupa aku belum nge-vote apa Kayaknya belum. kalau 16 kayaknya 16 kan ya kamu ya? Iya, 16. Masih nggak sih 16 tuh? 16 tuh kayaknya Udah nggak ada udah ya? Udah enggak nggak ada deh. hak suara ya? Soalnya kalau kalau di nggak tahu ya, kalau di prodi aku itu mahasiswa aktifnya itu dihitung dari 17 sampai 20. Oh, I see. Wah, berarti memang saya sudah saatnya untuk cabut dari kampus. Sebetulnya masih betah saja jadi donatur kampus. Oke. Jadi semester pertengahan. Kamu semester berapa sih by the way? 6 ya? Atau berapa? 5 5. Oh OTW iya 5. 6. Oh iya 5 OTW 6. Oke. Kalau saya 9 OTW 10. Oke. Tapi kita di sini bukan buat ngomongin tentang kampus, apalagi tentang pemilihan ketua BEM, karena saya tidak ngerti juga. Bukan tidak ngerti sih, Sama. sudah tidak terlibat dalam urusan-urusan organisasi. Tapi seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, kalau gue nih sekarang lagi di tempat yang berbeda. Sebetulnya gue lagi ada di tempat isolasi mandiri. Isolasi mandiri karena gue sebelumnya gue positif kena COVID-19. Dan teman saya yang di satu ini juga pernah mengalami seperti saya, juga pernah kena COVID. Alumni jadi. Ya, alumni. Alumni pernah kena positif COVID, pernah juga diisolasi mandiri juga. Tapi dia, kamu waktu pas Yes. didiagnosa, anjay didiagnosa tuh, maksudnya kayak udah tahu nih positif COVID, itu pas tanggal berapa sih sebetulnya? Mm-mm. Um, Panjang sih ya kalau misalnya Hmm. ngerantai kayak Gak kan apa-apa, gak kalau apa-apa. misalnya perjalanan COVID itu kan kayak berantai-rantai gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya aku itu hasil lab itu keluar sekitar aku tes tanggal 21, Mm-mm. tanggal 21 itu tes, Mm-mm. 23 Oktober itu hasil aku, apa kayak sampel aku baru dites di lab, tanggal Mm-mm. 24 pagi keluar. Gak lama 24 sih apa tuh? sebenarnya, kayak standar kalau Oktober juga. Oh, Jadi Oktober. 3 hari Ya, oke. gitu, 2 hari. Hmm. Oh, jadi tanggal 21-nya kamu dites, tanggal 24-nya itu 21 tes, terkonfirmasi. keluar. Iya, keluar hasilnya tanggal 24. Yes. Oke. Oh, Oktober. Berarti udah berapa bulan yang lalu ya? 3 bulan ya? Iya, 3 bulan ya. November, Tiga Desember, bulan. Januari. Ya, Nah, udah mau 3 bulan. 3 bulan yes. yang lalu. Nah, tapi sebelumnya, kenapa sih kamu tuh dites tuh? Kecurigaan apa yang maksudnya membuat kamu, ah nih gue harus dites nih. Jangan-jangan gue kena COVID nih. Tapi kecurigaannya tuh dimulai dari apa gitu? Hmm. Oke, sebenarnya ceritanya panjang ya. Jadi Gak apa-apa, gak apa-apa. sekitar We have time. awal awal apa ya? Awal bulan Oktober.
Itu emang abis pergi lumayan jauh, nggak jauh sih, ke Bandung, cuma jauh Bandungnya, kayak udah nggak tahu di mana gitu. Terus habis itu papa kebetulan masih kerja kan, dan kerjanya juga sama orang asing di kedutaan. Jadi otomatis kan orang asingnya banyak, dan kebetulan juga emang dutanya itu ganti. Jadi dutanya habis dari negaranya itu ke Indo. Terus abis itu sekitar tanggal belasan deh kayaknya ya, lupa di tanggal spesifiknya, kayak sekitar tanggal 11 gitu. Itu dapat kabar kalau misalnya kantor papaku tuh di lockdown karena ada yang positif. Jadi kantor itu ditutup, benar-benar ditutup. Ada yang positif. Cuman nggak tahu yang positif itu siapa, yang jelas tapi sebutnya si tinggi. Jadi kayak ada petingginya itu yang udah tes duluan sebelum karyawannya itu tes. Mereka tes kan. Nah, salah satu mereka yang positif, cuman nggak tahu siapa yang positif gitu. Nah, terus habis itu akhirnya kantor di lockdown, terus habis itu papaku dirumahkan semuanya itu. Sekitar tanggal 16, I think 16 Oktober itu papa dapat jatah tes swab. Hasilnya lama, bener deh kalau misalnya jatah di kantor, hasilnya sih lumayan lama ya, kayak 3 harian gitu, dan keluarnya itu kebetulan pas weekend, dan itu udah agak sore gitu, dan keluar hasilnya itu positif. Sebenarnya gini, kita kan, aku kayak ngasih deh ya hasil papa aku ke kamu. Hasil, iya ngasih. Ya aku minta tolong ya, yang kayak ini tuh maksudnya apa sih, soalnya ada yang positif ada yang negatif gitu kan. Terus kayak itu apa sih maksudnya gitu. Nah, terus ternyata papaku tuh orangnya terlalu santai banget ya. Dia tuh bener-bener nyerahin diri dia ke rumah sakit cuman buat nanya. Kayak, ini tuh hasilnya tuh apa sih? Ini tuh hasilnya positif atau negatif sih? Terus ternyata tuh kata petugas rumah sakitnya, ini positif. Papaku tuh positif. Terus nggak dikasih rujukan harus ke Wisma Atlet atau harus apa segala macam tuh enggak. Cuman kayak isolasi aja di rumah gitu. Akhirnya isolasi dulu di rumah. Terus kebesokannya tanggal 20 deh kayaknya, tanggal 20 itu ditelepon sama rumah sakit. Ini salah satu yang bagus sih rumah sakitnya, maksudnya kayak dia itu jadinya kayak bukan yang kontrol sih, kayak ngecekin data-data pasien. Maksudnya orang yang bekas tes di rumah sakitnya itu yang positif tuh ditelepon-teleponin gitu loh, kayak bener-bener dikontrol banget gitu. Terus kayak dikasih tahu kalau misalnya harus laporan ke kayak satgas setempat, RT, RW, puskesmas, dan kawan-kawan. Terus habis itu akhirnya laporan ke puskesmas, dikasih nomor telepon satgas. Terus habis itu aku yang lapor kan. Aku yang lapor ke satgasnya. Terus ya itu dikasih pilihan. Dikasih pilihannya itu mau di rumah atau mau keluar rumah. Iya. Nah, tapi nggak dikasih tahu keluarnya itu maksudnya entah itu harus ke Wisma Atlet atau yang kayak kamu sama aku di hotel gitu kan. Ya akhirnya terus habis itu aku bilang aja ya udahlah di rumah, karena kebetulan juga aku tinggalnya tuh bukan keluarga inti doang. Banyak orang lain. Terus habis itu ini juga kayak buat info ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya di rumahnya itu kayak gini, tinggalnya itu sama orang lain dan orang banyak, dan kebetulan juga misalnya banyak anak kecil atau banyak lansia gitu, lebih milih buat egois ke diri sendiri sih. Maksudnya gini, kayak lebih baik lo yang keluar dari rumah itu dibandingkan lo harus nularin orang-orang yang ada di rumah. Setuju. Sebenarnya bukannya jahat ke papa kan, harus kayak udah deh keluar aja gitu, bukan kayak gitu, enggak, karena he is 70 right now. Jadinya udah tua banget. Iya, I feel that. Iya, oh my god. Iya. Terus abis itu di rumah juga banyak orang, ada lansia juga, dan banyak anak kecil. Jadinya dibandingin harus gabung gitu, walaupun dia dipisahin, cuman tetap aja lah ya, lingkup udaranya itu ya udah muter aja gitu. Akhirnya aku suruh dia keluar.
karantina di luar. Terus habis itu keluarga dapat, dan ngerti sih ini subsidi atau emang jatah atau emang apa gitu. Dan ditawarin sama Satgasnya itu buat swab, dan aku kan kira swabnya itu bakalan bayar dong. Maksudnya siapa yang mau bayarin 2 orang 2 juta gitu loh, kayak mahal banget nggak sih kalau kita harus swab sendiri gitu. Terus akhirnya pas aku nanya itu berapa enggak, dan ternyata ini gratis. Kalau misalnya keluarga terdekat tuh ada yang kayak positif COVID, lebih baik itu tuh lapor Satgas biar kalian tuh dapat swab gratis gitu loh. Iya. Karena pas abis aku tes itu, aku tes dulu kan berdua sama mamaku, tes berdua sama mama, terus abis itu nunggu lagi 2 hari, hasilnya tuh keluar itu Sabtu pagi, kayak bayangin hari Sabtu, waktunya kayak kita leha-leha gitu. Terus aku pas bangun tidur, itu WA tuh emang lagi UTS, kebetulan tuh lagi UTS juga, jadi kayak grup itu rame dan banyak bulan Oktober chat-chat sih ya. personal Iya. gitu kan. Iya bulan Oktober ya. Lagi UTS, lagi cukup stres sama laporan-laporan yang harus dibuat. Terus itu aku pagi-pagi hari Sabtu dapat hasil kayak 2 gitu kan. Kayak dikasih sama Satgas kayak, Mbak ini hasilnya udah keluar ya. Terus aku baca positif, terus kayak posisi masih ngantuk banget gitu kan. Aku tidur lagi. Ya ampun. kayak salah baca kali ya. Kebetulan tuh kalau misalnya hasil yang maksudnya kalau misalnya yang hasil laporan dari Labkesda itu kan emang lewat internet, bukan lewat internet, lewat web maksudnya. Lewat web, jadi kita bisa akses. Itu cuman kayak nama, data diri, terus tempat ceknya di mana, tanggal berapa, hasil. Nggak ada yang kayak rujukan negatif, terus hasil yang SARS COVID-19-nya positif segala macam gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi cuma kayak data diri, hasil langsung kayak positif gitu, kayak wow, kaget ya. Kebetulan juga untung mamakunya negatif, jadi kayak alhamdulillah gitu. Cuman lebih bingungnya tuh pas kayak kan yang hubungan terus sama Satgas itu aku, mama itu udah nggak kayak udah deh nggak usah ngurusin gitu, jadi dia nggak pusing gitu kan. Nah aku bingung ngasih tahu ke mama itu gimana, kayak ini gimana ya ngasih taunya, kayak bingung nggak sih kayak ngasih tahu. Takutnya tuh jadi stres gitu. Dia udah mikirin papa aku lagi di karantina, terus tiba-tiba aku juga positif, daripada dia jadi kayak pressure banget gitu kan. Kayak aku nggak mau kayak mah hasilnya udah keluar, apa hehe positif, kayak sambil ketawa. Ya ampun. Apa ya? Iya. Biar enggak apa sih kalau misalnya kalau gimana, maksudnya gini loh, kayak orang tua kalau kita kasih hasil yang tidak menyenangkan kan, jadi bahannya mereka, jadi pikiran mereka segala macamnya. Terus habis itu terus kayak serius kamu gitu kan, kayak iya serius. Terus kayak aku forward ke mama, terus kayak kok positif sih, kayak bingung gitu kan. Soalnya kayak gini, aku tuh posisinya kayak gini, maksudnya semuanya tuh benar-benar aman banget. Nyium bisa, badan panas enggak, flu enggak, batuk enggak, terus kayak diare, mual segala macem. Tapi aku sempet mual gitu, cuma kayak pengen itu, tapi cuman mualnya aja gitu. Dan sebenarnya nggak tahu sih mual itu, tapi katanya itu emang salah satu gejala. Cuman nggak parah kalau aku, jadi kayak ya mungkin kayak telat makan atau segala macam gitu dah. Akhirnya tanggal 24 itu pagi Sabtu hasil keluar positif. Iya. Panjang juga ya. Terus habis itu kalau aku sih soalnya aku dari ibu, emang ibu tuh dari tanggal apa ya? Tanggal 20 berapa ya? 29 Desember. Itu dia swab kan. Tapi sakit gak? Maksudnya kayak ada gejala gak dalam sih? kondisi sakit, ya bergejala gitu ibu aku kan. Nah, panas tinggi. papaku tuh enggak. Oh my god, iya. Sama sekali enggak. Bener-bener kita berdua itu tuh kayak bercanda jadinya. Kayak apaan sih positifnya, tapi kok kayak bercanda gitu loh. Maksudnya kayak ada gejala sama sekali tuh enggak ada. Tapi untung kayak,
Maksudnya kamu untung dapet tes swab gitu, papa kamu dapet tes swab gratis gitu ya. Kalau nggak kan nggak ketahuan itu kamu positif apa enggak, sampai nggak tahu deh kalau misalnya emang nggak ada tes itu, ya udah gitu, karena ngerasa sehat aja gitu kan. Takutnya malah nanti Betul, ngerasa betul, sehat betul. positif, ya jadinya nyebar gitu kan, itu lebih bahaya lagi. Kalau aku sih soalnya Ya, kayak malah lebih bahaya. iya, dan kalau aku sih soalnya untung, bukan untung ya, ini apa ya? Aku bingung sih bilang ini untung apa enggak. Tapi soalnya ibu aku tuh sakit ya kan. Bahkan aku dari sebelum aku ulang tahun tanggal 27 kemarin tuh udah sakit gitu kan. Sakitnya tuh tinggi, panas, demam tinggi itu sampai 39, batuk-batuk. Terus ibu aku ada vertigo juga kan. Jadinya kayak aduh, parah banget tuh waktu itu. Aku juga dalam state of panic juga gitu ya kan. Nih gimana nih habis itu? Aku bilang kan ibu kan, Bu, ibu swab aja ya Bu. Terus mau nggak ini, terus kalau misalnya emang ada masalah apa-apa nanti bisa ada solusi. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ibu nggak positif gitu kan, nanti bisa dapat perawatan lebih lanjut gitu kan. Ya udah akhirnya tanggal 29 tuh, 29 Desember ibu aku swab ya kan. Udah tuh ibu aku swab, ya udah tuh selesai. Nah, nunggu keluar tanggal 31. Tanggal 31-nya ibu aku ternyata positif COVID ya kan. Tapi bergejala gitu ya kan, dia panas, batuk kering, terus lemas, pusing gitu kan. Terus habis itu di saat momen aku nerima kabar ibu tuh positif, aku langsung nyebar kan, aku langsung nyebarin di IG story, aku nyebarin di Twitter, karena saat itu tuh banyak yang kontak sama aku gitu loh, banyak yang ketemu sama aku, banyak yang kontak langsung juga sama aku, ya daripada aku tutup-tutupin gitu ya kan, takutnya aku ketularan dari ibu terus aku nularin ke mereka gitu kan. Yang mending aku jujur aja sekalian kalau misalnya ibu aku tuh kena, dan kemungkinan aku kena gitu kan, aku bilang gitu kan di story tuh. Terus habis itu udah tuh akhirnya tanggal 31 langsung, itu kan tanggal 31 pagi ya diterimanya. Nah, habis itu tanggal 31 malamnya, malam bukan malam, sorry, sore, aku mau bawa ibu ke rumah sakit gitu kan. Dalam ini aku udah ini nih, udah tek bu positif nggak ya, bu positif nggak ya. Terus habis itu karena keparnoan aku aku tuh orangnya parnoan kalau urusan kayak gitu kan, aku aduh ya ntar kita ini aja swab aja deh, ayo tanggal itu setelah tahun baru gitu kan. Ini sialnya ini kan tanggal 31 tuh hari Jumat kalau nggak salah ya. Iya, betul, Tanggal betul. 1 tuh hari Minggu, tanggal 1 itu hari Sabtu, tanggal 2 hari Minggu, tanggal 3-nya aku baru bisa buat daftar gitu loh. Buat daftar Iya. ininya. Jadi lama gitu rentangnya Kamu dari tesnya tanggal. di mana? Aku di Harapan Kita, di Jakarta, Rumah Sakit Harapan Kita. Karena Oh, ibu aku harusnya juga di rumah sakit ya, bukan di puskesmas. enggak, karena ibu aku tesnya tuh di sana juga. Ibu aku kan kerja di sana. Hmm. Ibu aku kan tenaga kesehatan di sana. Terus aku jadi kayak sekalian langsung aja deh, karena aku parno juga, aku jadi nggak ngelapor ke puskesmas gitu. Jadi aku tes swab aja dulu gitu dengan biaya sendiri gitu kan, dengan harapan kalau ini mudah-mudahan enggak gitu ya kan, karena aku ngerasa sehat-sehat aja gitu, ayahku juga ngerasa sehat, terus habis itu adik aku juga gitu. Akhirnya kita bertiga tuh, kami bertiga tes swab di Harapan Kita tanggal 3. Enggak, daftar tanggal 3, terus dapat jadwal tanggal 4. Untungnya cepet tuh, cuma rentang 1 hari. Nah, yaudah tuh tanggal 4 kami bertiga swab, tanggal 5 hasilnya keluar, aku positif, ayah aku positif, adik aku negatif justru. Padahal kami bertiga itu kontak erat juga sama ibu, tapi adik aku doang yang nggak positif gitu, yang negatif sendiri gitu. Tapi ya udah alhamdulillah, setidaknya ada yang negatif gitu kan. Tapi ayah sama aku positif gitu kan. Nah, aku pas waktu nerima hasilnya itu, kan aku dari ini ya, dari email gitu kan, di foto gitu kan. Terus bukti transkripnya ada di sana gitu kan. Terus aku nerima ininya, ini apaan nih? Coba. Iya, aku juga bingung tuh, ada ininya apa sih? Ntar ya, aku liatin deh. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Tunggu deh. Jadi ada tulisannya tuh Hasilnya kayak kamu hasilnya ya? gitu, iya. Hasil ininya, kayak Iya, kamu iya. gitu tulisannya. Jadi, tunggu. Nah, ada sebutannya hasil. Kan jenis pemeriksaan SARS-CoV-2 real-time PCR. Terus hasil positif di bonjada CT-nya N1-nya berapa, N2-nya berapa. Tapi ada nilai normalnya negatif. Aku bingung, ini mana yang positif, mana yang negatif, gitu kan. Aku ada sama Nah, kayak, iya itu jadi sama yang kayak hasil papaku. Hasil papaku juga di rumah sakit kan.
Kayaknya kalau rumah sakit gitu nggak sih maksudnya hasilnya? Maksudnya kalau dengan bahasa medis ya mungkin orang medis paham kali ya kan, kalau kita orang awam kan susah ya gitu ya buat kayak interpretasiin bahasa itu kan. Aku juga akhirnya aku sampai nanya ke ibu, akhirnya ibu kan waktu itu kayak, Bu ini aku apa sih Bu? Ya ampun Mas, kamu tuh positif nih, lihat nih, CT kamu segini, ini kamu ini hasil pemeriksaannya ini yang positif. Aku langsung kayak, oh ya udah. Kayak agak shock dikit sih emang. Jadi tuh aku tuh nggak bergejala emang. Aku sama adekku nggak bergejala. Aku sama ayahku akhirnya ini. Terus habis itu aku bilang akhirnya, ya kita mending ke puskesmas deh ya, buat dapat ini lebih lanjut gitu loh. Kita minta isolasi mandiri gitu. Soalnya di lingkungan aku tuh, di gang rumah aku tuh banyak anak-anak juga benar. Banyak orang tua juga yang udah sepuh-sepuh gitu loh. Takutnya nanti malah kita jadi penyebab, kita nanti disangka apa-apalah, mending kita lapor gitu kan. Nah, hari itu juga tanggal 5 itu aku langsung langsung lapor ke puskesmas. Dan aku sukanya tuh puskesmasnya gercep gitu loh. Gercep, maksudnya tanggal 5 aku lapor, tanggal 6-nya aku langsung dapat tempat gitu. Iya, dapat tempat yang di sekarang aku tempatin ini nih gitu. Ya udah tanggal 6 aku berangkat, ya udah aku langsung isolasi mandiri tanggal 6 sore kalau nggak salah, jam 3 sore. Ya udah sampai sekarang nih aku isolasi mandiri gitu. Maksudku tuh ya alhamdulillah seneng aja gitu ya kan, kita maksudnya dapat pelayanan yang cepat gitu ya kan. Puskesmas aku cepet, terus habis itu yang tempat kamu juga cepet gitu. Tapi aku ngebayangin gitu loh, tekanan, aku akuin ada tekanan psikologis juga gitu loh pas aku dinyatakan kena itu, karena aku dalam kondisi yang aku habis ketemu banyak orang, aku mikirin mereka juga, terus habis itu aku lagi sibuk-sibuknya ya kan, bergelut sama skripsi aku, terus apa. Nah, pas hari pertama inget banget aku isolasi mandiri, aku panas langsung. Nggak tahu ya itu panasnya apa reaksi karena shock gitu atau gimana. Pas nyampe di tempat isolasi mandiri, aku tuh kayak panas, pusing. Ya udah aku ada rebahan kan, pakai minum obat yang dari dokter yang dari sini juga kan. Aku kayak, aduh nih, kenapa gue kena ya? Gue bisa kena. Aku bener deh, ada tekanan itu juga deh. Apalagi kan aku di lantai 7 ya, terus di bawah aku kayak sering itu dengar bunyi ambulans bolak-balik, itu ngangkut apa yang kena positif itu tuh kayak ngasih tekanan loh. Jujur itu aku kayak, aduh astagfirullahaladzim, berarti ini banyak banget yang kena dong. Terus aku lihat di TV, ternyata kasusnya itu Indonesia kasus hariannya nanjak sampai 10.000 kasus ya kan. Ya gimana nggak makin stres dong. Kayak aduh mampus gue dalam bagian yang 10.000 kasus ini nih. Aku bilang gitu. Gue bagian dari 10.000 kasus yang kena nih, yang kena COVID gitu ya kan. Terus jadi ya udah, alhamdulillah tuh kayak senengnya aku kayak dapat banyak dukungan ya setelah aku nyebarin berita kalau misalnya aku kena kan, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp juga banyak dukungan juga. Terus tetangga-tetangga aku untungnya yang aku kira bakal gimana-gimana gitu reaksi, ternyata malah ngedukung banget, malah sering bawa makanan ke rumah. Aku ditelepon adik aku gitu kan, telepon sama ayah aku juga gitu, bawa makanan ke rumah buat kan adik aku kasihan ya, sendirian dia ya kan, negatif gitu kan, kita semuanya pergi, kami bertiga semuanya nggak ada di rumah gitu ya kan. Ya gitu deh, itu rasanya gitu. Tapi kamu kesel nggak sih Dil, udah kenapa iya kenapa kamu dulu Enggak, kenapa tapi maksudnya di sana sih di adik kamu mesti sampai sekarang pun dia nggak ada. Mesti kadang tuh gini loh, reaksi di tubuh kitanya itu yang bisa aja lama. Ngerti nggak sih? Saya adik kamu mana sih negatif, terus kalau misalnya iseng aja gitu loh, kayak iseng kayak 2-3 hari terus dia tes lagi swab, terus kan bisa aja kayak hasilnya berubah. Ngerti nggak sih? Iya bisa, emang bisa. Tapi kan kalau swab kan biasanya seminggu. Paling kalau misalnya ditanya dulu kan, ya nggak sih? Kalau misalnya, kamu udah pernah di swab dulu nggak sebelumnya? Soalnya aku waktu itu ditanya gitu. Belum pernah swab sama sekali. Aku juga. Soalnya biasanya kalau misalnya kita nih udah di swab dalam seminggu ke belakang, terus kita kurang dari seminggu kita swab lagi, biasanya tunggu dulu deh sampai nanti sampai 7 hari pas. Biasanya sih gitu Deal emang. Iya, sebenarnya juga kemarin aku juga pas abis aku hasilnya positif, terus habis itu aku kalau kamu kan kayak tanggal 5 keluar, berarti tanggal 5 keluar posisi masih di rumah dong? Masih di rumah. Kalau aku tuh
Kalau aku tuh kayaknya lupa deh. Kayaknya lumayan. Kayaknya aku sehari dulu juga deh di rumah. Jadi kayak sempat ya kebetulan kan kayak kamar yang kemarin ditempatin sama papa itu belum dibersihin gitu kan. Jadi aku masih tidur di kamar yang lama. Terus jadi kayak ya udah di rumah pakai masker segala macam. Cuman abis itu hari sih. Kalau aku karena mungkin weekend kali ya. Jadinya agak lama dikit. Aku masuk minggu. Jadi kayak agak lama gitu ya, mungkin ya wajar sih ya, karena ya mungkin petugasnya yang kerja nggak begitu banyak kayak di weekday mungkin. Kalau weekend jadinya kayak ya aku agak nunggunya agak lama sih, kayak sampai di ngechat satgasnya kayak nanya gimana aku udah dapat tempat apa belum gitu kan. Terus kayak abis kasih tahu ya udah diantar ke puskesmas, terus naik deh ambulans, nyampe deh. Ya, tapi bener ke sih staycation. Iya, kamar hotel kita staycation, dalam keadaan harus pakai masker. Hebat sekali staycation kita berdua ini, Dil. Ya Allah. Tapi maksudnya aku tuh kayak ini kasihannya sama tenaga kesehatannya gitu, karena aku mau bayangin loh, ini dalam waktu pas aku masuk isolasi mandiri tanggal 6 itu kan lagi rekor kan di TV itu. Waktu itu kalau nggak salah 8.000 kasus deh, 8.000 kasus baru per hari. Itu maksudnya di Indonesia. Itu kan pasti udah bolak-balik. Aku aja tuh pas nyampe di tempat isolasi mandiri, itu ada satu ambulan, terus datang lagi ambulan, datang lagi ambulan gitu. Jadi kita bener-bener ngantri gitu istilahnya. Kamu satu ambulans berapa banyak? Berapa orang? Empat orang. Oh iya, sama sih. Iya kan nggak boleh banyak-banyak juga ya kan. Jadi datang ambulan ini, lagi-lagi datang lagi gitu maksudnya. Oke, aduh gila, banyak banget gitu. Terus habis itu, tapi aku salutnya dengan segala kegilaan ini, tanda kutip, ternyata aku prosesnya cepet gitu loh. Cuma makan 1 hari aku nyari tempat ininya. Teman aku kalah kasihan gitu loh. Dia kan di Wisma Atlet ya. Dia harus nunggu sampai 2 hari kalau nggak salah deh. Karena saking penuhnya Wisma Atlet gitu loh maksudnya. Harus ganti-gantian kan itu jadi kan. Ngerti nggak sih maksudku? Karena atau penuhnya mungkin gini, kasus harian. kamu nggak DKI kan? Kayak bukan DKI ya? Aku Tangerang. Ya mungkin karena kalau Wisma Atlet DKI ya, jadi kayak mungkin warga DKI-nya lebih banyak dan lebih banyak juga warga DKI yang kena. Jadinya mungkin itu yang bikin prosesnya itu lama, dan kalau misalnya Wisma Atlet kan mau nggak mau nanti kita di sana kan sama stranger, kalau misalnya kita nggak kena secara keluarga, ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Kenanya itu nggak sekeluarga gitu, kalau misalnya kayak kita sendirian gitu, mau nggak mau kan sama stranger, dan kadang tuh sebenarnya gimana ya, kalau sama stranger kan kita nggak tahu ya backgroundnya dia kena COVID itu gimana atau segala macam. Jadinya mungkin yang bikin susahnya itu kali ya, kalau misalnya sama kayak keluarga gitu mungkin dia agak lebih gampang. Cuman kalau misalnya, maksudnya ini pendapat ya, kalau saya lihat dari teman-teman aku. Soalnya teman aku itu rata-rata masuk Wisma sama keluarga. Jadinya dia kayak cepet gitu loh. Iya. Ini mungkin aja sih, iya bisa jadi sih. Tapi ya, aku pengen nanya juga deh. Kamu waktu pas isolasi mandiri bulan Oktober kemarin, kamu satu kamar sendiri nggak? Sendiri, karena kalau hotel, karena kebetulan juga aku pisah sama papa, itu hotelnya pisah. Gak satu hotel, sama-sama di hotel, cuman beda hotel. Iya, aku juga ini sih, kayak, aduh, aku cuma bisa lihat matahari itu kalau misalnya senam pagi, ya kan. Terus habis itu ya udah bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu lainnya. Halo ibu, apa kabar? Saya kenalin, saya di lantai 7. Banyak anak kecil nggak di sana? Ada beberapa. Ya ampun, itu aku kasihan deh ngeliat anak kecil tuh, kayak, ih ya ampun masih kecil tapi udah kena gitu. Nah apalagi kalau mereka yang pas, panas. Kalau waktu itu aku tuh kebetulan seambulans itu juga bareng sama anak SD kelas 1 deh kalau nggak salah. Dia itu kena, sebenarnya dia keluarganya sih jadi lucu gitu ya, maksudnya jadinya sekeluarga kena semua. Pasti sih, pasti. Maksudnya kayak gimana ya? Mereka nggak kenapa-kenapa, cuman tiba-tiba malah kok loh jadi sekeluarga positif. Itulah jahatnya OTG dibandingin ODG tuh ya, seperti itu.
Maksudnya kayak penyebarannya dia itu lebih parah dibandingin ODG. Kayak misalnya lo batuk gitu, lo panas, kita bisa langsung ngejauh, ngerti nggak sih? Misalnya dalam artian ngejauh, langsung jaga jarak aman. jarak kayak Iya. Terus kayak kontakannya langsung kayak diminimalisir segala macam. Cuman kalau sama OTG walaupun jaga jarak kan cuman kayak tetap masih banyak orang yang kayak ngerendahin dengan kayak kondisi fisik lo yang fine aja, terus tiba-tiba lo ketok palu OTG, terus kayak loh gue kok OTG, terus kayak tanpa kita sadari malah nyebar ke banyak orang, dan nanti dari A ke B ke C, nanti C bisa ke E, G, H, I, J. Jadi kayak lebih parah tuh OTG dibandingin ODG. Iya sih. Kayak, aduh, aku juga nggak pernah nyangka. Ya masalah kalau misalnya ibu aku nggak bergejala, aku juga mungkin nggak mungkin nyangka aku kena gitu loh maksudnya. Iya. Kayak ngerti. Ibu aku tuh, aduh, kalau sama protokol kesehatan gitu paling bawel, paling taat gitu loh. Aku aja nih, misalnya nih, aku nggak habis dari luar, aku nggak cuci tangan, aduh, siap-siap dia kena. Cuci tangan dulu sana keluar. Ini tuh kan ada hand sanitizer udah disediain. Cuci tinggal tekan itu tombol. Sampai gitu ibu aku tuh maksudnya. Terus kalau misalnya aku dari luar, apa mungkin karena tenaga kesehatan juga kali ya, jadi lebih aware banget sama protokolnya. Iya, nah maksudnya tuh yang aware dengan protokol kesehatan aja tuh ya bisa kena kayak juga gitu ya kan. Apalagi yang menganggap COVID itu tidak ada, COVID itu hoax, COVID itu konspirasi, atau enggak tidak apa itu pakai masker. Masker adalah simbol pembelengguan diri sendiri. Aduh. Aku bingung tuh orang-orang kayak gitu. Itu yang bikin aku lama speak up ke publik tuh. Ya, kita tuh harus bukan terima kenyataan, maksudnya di saat lo udah habis announce gitu kayak gue bekas positif segala macem, efek dari kita kasih tahu itu tuh ke orang-orang itu kita harus pikirin gitu loh, karena dengan kayak kita bertindak dan kita juga harus bertanggung jawab. Jadi kayak kadang juga masih banyak itulah orang yang masih kayak apa sih itu COVID, kayak lo percaya lo kena positif cuman gara-gara bilang ini kali anggaran turun atau segala macam, padahal kayak lo tau gak sih sebanyak apa orang yang lagi isolasi itu, sebanyak apa tuh lo nggak tahu, sesusah apa mereka tuh lo nggak tahu. Iya, karena emang harus kena dulu kali ya buat percaya gitu loh maksudnya. Benar kayaknya sih serius deh, karma nggak sih jadinya. Iya karena nih aku kan udah berapa hari di sini ya kan, aku kan ngobrol juga sama yang sesama yang kena positif gitu kan. Ada bapak-bapak yang tadinya tuh nggak percaya sama COVID, sampai dia kena COVID baru percaya gitu loh. Iya dek, sumpah saya tuh nggak percaya tadinya itu ada ini, saya apalah itulah, orang batuk-batuk doang, orang yang nggak kena COVID bisa di-COVID kan, bapak itu bilang kayak gitu sampai dia kena gitu loh maksudnya. Kayak aku dalam hati ya udah alhamdulillah pak, bapak akhirnya juga udah sadar. Aku bilang iya pak, kita jaga kesehatan aja ya pak, ya aku bilang gitu aja lagi. Maksudnya tuh ya aku langsung mikir kayak apa harus kena dulu gitu. Emang lu mau lu kena dulu COVID baru bisa nanti nyadar, oh iya ada tuh COVID gitu kan. Mending kena terus sembuh, ngerti gak sih? Mending kena terus sembuh daripada kena terus nggak sembuh. Iya kalau lu meninggal gimana? Itu yang ya kan? agak gimana ya? Iya gitu kayak, aduh sedih banget sih, maksudnya kayak, aduh. Aku tuh suka geram juga, makanya aku sempet posting di Instagram juga kan kalau COVID-19, kena COVID itu bukan aib. Itu sebelum aku kena COVID loh, sebelum aku positif. Ya tapi ternyata beberapa hari kemudian aku positif juga gitu. Maksudnya tuh, terus keputusan aku buat speak up juga kalau misalnya aku kena positif tuh, ya karena itu aku juga pengen bilang, oh kalau misalnya ini nih bukan aib gitu loh untuk kena, dan itu tanggung jawab bersama juga untuk memberitahu dengan jujur gitu loh, maksudnya kondisinya tuh kayak gimana, daripada kita nggak jujur, terus habis itu ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain juga. Iya gitu. Kayak sama aja, mohon maaf ya, secara nggak langsung itu kita ngebunuh orang lain juga nggak sih? Kayak maksudnya kayak kita nggak jujur gitu loh. Apa ya, ngebaya. Ya, bener. Iya. Itu yang malah jadi jahat, maksudnya kayak orang yang jahat ya seperti itu. Iya. Terus apalagi kayak misalnya kalau misalnya ada yang ngepalsuin surat hasil swab misalnya,
yang ternyata positif tapi Yang dibilangnya negatif gitu. Aduh, ya ampun itu. Aku kayak pengen maki-maki sebenarnya, kayak bangsat, emang apa-apaan ini orang kayak gini tuh. Kayak aduh, ya ampun. Ini 10.000 kasus, aku kemarin kayak aduh astagfirullahaladzim. Kemarin ya itu pas tanggal 8 tuh 10.000 kasus, kayak astagfirullahaladzim. Pesat loh. Tanggal banyak 6 banget nggak sih? iya, tanggal 6 itu 8.000, tanggal 7 itu 9 ribuan, tanggal 10 itu tanggal 10, tanggal 10.000. tanggal 8 kemarin akhirnya Sekarang 10.000. 9. Hah? Iya, tanggal Makanya itu 8. lama-lama bukannya menurun malah meningkat ya sih, kayak kalau Iya. di tempat lain tuh orang Terus mah menurun gitu ya. Maksudnya kayak di kita kok meningkat gitu. Nggak iya. ngerti deh. Terus habis itu kayak aku ngertinya itu ya pada nggak sadar, padahal proses vaksinasi juga lama loh. Itu kan Indonesia aja kata Menkes itu 15 bulan untuk bisa semua kena vaksin, maksudnya divaksin. Dunia satu bumi ini nih itu 3,5 tahun untuk bisa divaksin keseluruhan. It means So, sampai pertengahan 2025 kita baru aman banget kan istilahnya gitu loh. dan itu juga mesti gini loh, entah itu vaksin akan bekerja dengan baik tubuh kita pun juga kita harus Iya. observe lagi nggak sih? Maksudnya kayak nggak, aku tuh takutnya gini loh, mas, kayak sekarang aja orang tuh kayak udah jengah banget gitu kali ya sama kayak harus kemana-mana pakai masker, jaga jarak atau segala macam. Kayak banyak juga orang yang lama-lama yang tadinya taat dengan kayak pakai masker, jaga jarak, terus habis itu tiba-tiba dia udah bodo amat banget segala macam. Dan takutnya semakin ada, maksudnya nanti pas vaksinnya itu datang, terus kita dapat suntik vaksin dan secara gratis itu, terus kayak takutnya tuh orang tuh malah makin kayak masa bodoh, ngerti nggak sih? Padahal tuh lo belum tahu tuh vaksin lo bakal bekerja dengan baik badan lo atau enggak, dan vaksinnya itu bakalan 100% ngelindungi tubuh lo dari virus segala macam tuh nggak tahu. Itu makanya jangan sampai banyak oknum-oknum yang menyepelekan kayak udah habis vaksin tuh langsung kayak bebas, kayak gue nggak pakai masker, gue nggak usah pakai segala macam. Itu sih harus ditakutkan, itu tuh yang seperti itu. Iya, dan maksudku tuh juga karena ini vaksin 15 bulan ya kan, di Indonesia aja deh, kita ambil contoh di Indonesia 15 bulan. Jangan sampai nanti malah kita gara-gara abai protokol kesehatan, dalam 15 bulan itu makin banyak yang meninggal gitu loh. Ngerti nggak sih maksud aku? Ya, Kayak ngerti. itu masih lama banget loh, 15 bulan tuh setahun lebih loh, setahun lebih 3 bulan gitu. Dan kalau Setahun 3 dunia bulan. iya, kalau dunia aja tuh 3,5 tahun, berarti it means sampai pertengahan tahun 2025 baru kita setidaknya tuh feel safe gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita abai dalam jangka waktu segitu, kita abai protokol kesehatan, kayak nanti pas boro-boro pas Pasti vaksinnya bakalan makin datang, lama nggak sih? ya vaksinnya datang ini pada kemana kok pada mati semua, kan ngeri ya maksudnya, banyak yang meninggal gitu gara-gara COVID. Aduh ya ampun, aku tuh kayak, dan yang tadi kamu bilang orang-orang jenuh, iya sih aku paham sebetulnya kalau kenapa orang-orang jenuh ya kan, apalagi kita udah hampir setahun gak sih kita kena pandemi ini nih, terus Bener. kayak ngubah banget hidup kita kan. Terus aku juga bilang di podcast aku yang edisi kemarin tuh, aku bilang kalau kita tuh ya jangan egois gitu, nggak hanya lu yang susah, gua juga susah, banyak yang susah Ngerti. juga. Tapi kalau misalnya lu gara-gara susah jadi malah ngelanggar protokol kesehatan, ya sama aja lu nyusahin gue lagi nih. Gitu, udah gue susah gara-gara COVID, terus gue susah gara-gara lu nggak taat protokol kesehatan gitu. Jadi aku sih imply-nya tuh jangan egois aja sih sebetulnya, kita tuh saling kerjasama lah maksudnya. Ya ampun, kalau misalnya emang nggak hanya lu doang pengen bebas dari COVID, ya gue juga gitu sebagai manusia. Terus banyak Semua orang orang, juga pengen kita semua bebas. juga, iya. Terus makanya jangan dengan karena lo capek alasannya, terus habis itu lo nggak dapet duit atau gimana, terus malah lo jadi abai protokol kesehatan gitu. Itu nggak membantu sama sekali untuk meredakan situasi gitu ya nggak sih? Gara-gara Ya, egoisme malah itu. yang kemarin tuh yang sampai kayak tes swab rapid yang kayak ngantri sampai berjam-jam, kayak ngeliat stasiun ramenya kayak Ya apaan, tahu banget ngapain ramenya gitu. kayak, Ya ampun. maksudnya gini loh, kemarin lo yang ribut kayak
gaji dipotong, terus pendapatan menurun, terus kayak gara-gara COVID ekonomi berantakan segala macam. Tapi kok pas tahu lo kok pada jalan-jalan, maksudnya kayak Iya, terus iya. dampaknya apa? Aku tuh udah sering ngomong gini kan ke teman-teman, maksudnya ngomong kayak tadi gitu teman kayak dampaknya itu apa COVID ini ke ekonomi lo kalau lo akhir tahun masih jalan-jalan aja gitu loh. Iya, setuju banget, setuju. Kayak what's the point gitu, maksudnya kita punya akhirnya jaga ini, terus habis itu aku speechless sih sebetulnya sih, harus komen apa lagi dengan melihat kesembronoan itu. Daripada ngantri panjang tuh yang rapid kayak gitu, ya mendingan di rumah nggak sih, lu jaga diri lu sendiri. Kan pas ngantri nih kemungkinan ketemu lu bisa aja terjangkit gitu loh, maksudnya gitu nggak sih, daripada capek-capek gitu. Malah apa ya, kemungkinan lo bisa kena yang tadinya kemungkinan lo kena lo kecil malah jadi gede kayak gitu. ke tempat-tempat itu jadi gede. Benar. Iya, kayak useless gak sih, kayak aduh. Tapi ya udahlah, oke deh, itu masyarakat ya kan. Tapi aku mau nanya ke kamu gini nih. Nah, selama kamu isolasi mandiri, kamu tuh berapa hari deh di isolasi mandirinya? Isolasi mandiri itu 9. Oh, 9. 9 sama di rumah. Jadi di hotelnya 8, di rumahnya sehari, jadi 9 hari. Nah, selama isolasi lumayan lama dan lumayan membosankan. Iya. Kalau ditanya bosan banget sih. Nah, kamu biasa ngapain aja tuh pas kalau isolasi mandiri tuh kegiatannya? Kebetulan aku dapat hotelnya yang di tengah kota, benar-benar tengah kota. Jadinya kayak agak dijaga banget gitu. Maksudnya kebetulan juga hotel aku tuh nggak ada rooftop. Oh, nggak ada rooftop ya. Jadi kayak orang yang buat berjemur atau segala macam itu kan otomatis kayak mau nggak mau kayak ke lobby itu ke bawah dan keluar. Aku tuh baru keluar hotel tuh 4 hari. Jadi selama 4 hari awal kamu masih di dalam kamar terus. Gara-gara tempat buat kita berjemur atau segala macam. Terus abis itu gara-gara mungkin nggak enak juga kali karena tuh aku di pinggir jalan gitu loh, jadi kayak di parkiran lobby gitu loh buat berjemur, buat siramnya segala macam. Itu kadang tuh orang lewat tuh jadi sampai kayak nengok, kayak berhenti dulu, kayak merhatiin apaan sih rame-rame orang pada pakai masker, terus ada petugas kesehatan yang pakai APD segala macam gitu loh, jadi kayak tontonan. Karena ya mungkin dia sengaja kita nggak, mungkin dia nggak jadi tontonan atau segala macam kali ya, karena hotel jadi kanan kirinya itu hotel. Yang hotel sebelah itu tuh itu masih buat umum. Oh iya. Nah hotelnya aku itu udah buat COVID, maksudnya kayak biar nggak bikin dampak ke hotel sebelah gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak hotel sebelah tetap berjalan dengan damai, dan hotel aku yang tempat ini tuh ya udah khusus COVID ini aja gitu. Kesel dong berarti kalau misalnya ada hotel dari sebelah misalnya nih yang umum, terus tiba-tiba batuk sembarangan, terus tiba-tiba anjir jangan batuk sembarangan. Yang aku kaget, bayangin kayak hidup di goa gitu loh 8 hari. Dan keluar pun juga cuma kayak sejam, kayak pagi doang boleh keluar, sisanya keluar kalau ngambil makan di selasar hotel gitu kan, lantai hotel. Itu kan aku di Senen iniannya. Isinya di hotel Senen. Tahu nggak sih Senen tuh yang tempat jualan buku bekas gitu? Iya, Kuitang. Kuitang, aku mau ngomong Kuitang sobat. Ya, itu kan maksudnya toko buku-buku itu kan masih pada buka. Itu hanya nggak ada yang pakai masker. Padahal sebelahnya itu hotel penanganan COVID. Kayak, wow, gue tuh selama ini 8 hari gue di Goa tuh ngapain? Sedangkan lo parah sih, kayak kaget banget pas pulang naik mobil gitu kan. Kayak ngeliat kanan kiri kayak mes gitu loh, kayak wah masih banyak ya orang yang kayak gini ya. Padahal ini sebelahan loh, nempel tembok gitu tuh. Ini pasien COVID semua sehotel. Dan lo dengan santainya jualan gak pakai masker. Iya.
Aku juga ngerasain sih kayak di hotel aku tuh kan dekat pabrik ya, pabrik yang besar gitu di Tangerang. Salah satu pabrik yang besar di Tangerang juga. Kayak setiap hari tuh macet gitu. Jadi aku bisa ngeliat kemacetan juga dari rooftop tuh. Terus habis itu aku ngeliat kan orang-orangnya kan kelihatan ya yang nggak pakai masker siapa, yang nggak siapa. Banyak kan yang nggak pakai masker juga kayak, halo, lu semua tuh lagi deket hotel penanganan COVID loh. Lo batuk berarti lu ngarah ke gue juga nih ancamannya nih. Sementara gue Iya, dalam iya. dalam kondisi aku dalam kondisi yang vulnerable banget gitu loh, yang kondisi yang siap diserang banget sama virus gitu kan, lagi rentan gitu istilahnya kan. Kayak, aduh aku nggak habis pikir gitu. Tapi yang aku salut sih, ya penanganannya emang staff di sini ya bagus lah, keren sih, aku admit bagus gitu kan. Terus habis itu aku baru pertama kali naik ambulans, jadi pas aku naik ambulans tuh kayak rame, kayak bagus. Kayak kayak kelas aku tuh kebetulan itu yang modelan kayak barang gitu loh yang gelap, yang dalam yang nggak kaca bisa ngeliat jalan tuh, nggak yang bener-bener gelap gelap banget ketutup gitu, kayak tiba-tiba udah nyampe aja hotel. Kalau aku tuh kayak pertama Dan kalinya apa? diajak ngebut gitu, kayak diajak ngebut sama mobil gitu, bener-bener kayak gila sumpah, supirnya tuh jago banget, kayak ih gila ini mantan pembalap kali ya. Supirnya ini ya, kayak motong sana motong sini kan macet ya soalnya ya, aduh kayak cuman dikawal satu motor doang di depan, kayak full ridernya gitu, Oh, kamu kayak dikawal? satu motor doang tapi maksudnya, tapi langsung kayak Oh, sung oh sung enggak, sung. soalnya sama sekali enggak sih. Oh kalau kamu enggak ya, ya. Kalau aku iya, seperti dikawal Enggak. satu motor buat buka jalan istilahnya gitu. Karena macet banget kan di Buat daerah iya aku tuh. ya. Sama daerah hotel yang tempat aku tempat ini macet banget, sumpah gila. Kalau nggak ada pengawalan dari ini, lama kali aku masuknya. Yang biasanya tuh dari Enggak rumahku, nyampe-nyampe. iya dari rumahku ke hotel ini tuh biasanya kalau naik mobil ya, itu ada kali 45 menitan kalau lancar. Ini cuma 20 menit, sumpah gila nggak? 20 menit doang, gila aku bilang gokil. Gokil. Cobain aja, cepet banget. Anjir gokil banget ya sumpah, kayak bersusut kayak gila udah nyampe nih, wah gila cepet banget. Aku tuh sampai kayak gitu loh ya, keren Kalau sih. aku karena gelap kali ya, jadinya nggak berasa. Nggak berasa tiba-tiba nyampe, Nyampe udah buka pintu, nyampe, turun, semprot disinfektan, ngantri ngambil kunci kamar ya. kamar, naik udah. Iya Terus iya kayak iya. pas nyampe kamar hotel, kayak gue harus apa ya? Iya iya. Pas hari pertama aku juga bingung tuh, kayak ngapain gue ya, oh yaudah aku settingin dulu aja kan, naruh barang, aku rebahan, terus habis itu ya udah aku kayak udah nonton TV kayak aduh ngapain ya, terus habis itu HP aku masih rame kan waktu itu tuh, kayak kondisi lu gimana gitu kan, ya udah aku balesin dah satu-satu gitu kan, ya gitu dah jadinya. Aku juga ih bingung ya sebetulnya kalau aku nggak main HP, nggak bawa laptop. Untung aku bawa laptop juga, ya ampun kalau seandainya aku lupa aku mati deh, kayak ngapain gue. Kayak gitu sih. Bosennya sih sebenarnya bukan karena bosan nggak punya kegiatan, cuman lebih tepatnya kayak ke kiri mentok, kanan mentok, terus lo diem aja gitu, udah lo nggak bisa kemana-mana gitu loh. Bukan karena sebenarnya kita bisa beraktivitas, bisa, cuma kayak lo ngeliat itu aktivitas lo ngelakuin kayak aktivitas A, ngeliatnya yang ini, ngelakuin B, ngeliatnya ini lagi, jadi kayak monoton gitu loh, nggak bisa berkembang jadinya. Iya iya, makanya kayak aduh sedih deh makanya, aduh tapi mudah-mudahan aku sih ini enak, jujur kamar aku ini enak banget, sumpah enak banget. Sama-sama. Iya tapi tetap aja aku kayak ngerasa ini bukan rumah gitu loh. Vibes-nya ya, Vibes-nya kayak vibes-nya beda. tetap kangen rumah gitu aku ujung-ujungnya, walaupun kamar di rumah aku ya itu nggak ada AC, cuma pakai kipas angin. Terus kamar mandi di rumah aku tuh nggak ada shower, pakainya gayung gitu kan, tapi tetap aja gitu nggak ada, aduh nggak bisa mengalahkan vibes-nya rumah gitu loh. Tetap aja aku kayak ngerasa sendiri, apalagi kalau malam gitu kan, ih kayak malam tuh kayak bingung aku tuh kadang-kadang tuh kalau misalnya nggak bisa tidur ya jadinya. Karena terkurung juga ya kan, paling aku keluar tuh bener-bener pas 6 doang sumpah, aku keluar tuh pas 6, makanya aku Nah, kayak sama ngambil makan gak sih? iya, iya bener. Sama ngambil makan, juga ngambil makan cuma bentar doang, orang di depan deket gitu doang, habis itu balik lagi ke kamar. Depan pintu.
Iya, ya, kayak ngapain gitu, maksudnya kayak berkunung banget ini. Ini aku bisa bilang kayak tanda kutip penjara, tapi penjara yang mewah kali ya. Kayak gini kali ya. Kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau di rumah kan setidaknya kalau aku ya kalau di rumah masih apa? Lingkungannya nggak asing, ngerti nggak sih? iya nggak asing, dan misalnya kalau misalnya mau beli, minimal aku bisa ke minimarket dekat rumah gitu loh. Buat apa kayak gitu, bisa beli apa gitu ya kan. Aku bisa akuin transfer aja nih, kayak kadang aku nggak pakai mobile gitu kan, aku pakainya tetap kartu ATM ya. Sementara di sini aja tuh nggak diizinin ke mesin ATM yang di bawah gitu kan. Coba. Jadinya aku kayak bener-bener hemat duit. Bukan nggak hemat duit, aku nggak keluar duit sama sekali dari hari pertama loh, sumpah. Kayak aku makan rely on makanan yang diberi aja, terus kadang-kadang Padahal aku udah siapin uang cash kalau misalnya aku pengen apa kayak buat jaga-jaga aja gitu. Ternyata nggak wah, kepake. saya sangat amat hemat sekali. Iya, aku juga kayak gitu kayak misalnya, sumpah loh, ini aku udah berapa hari ini nih, aku nggak kepake uang yang aku bawa, sumpah. Aku kayak rely on makanan yang dikasih dari petugasnya, terus habis itu kalau laundry juga laundry gratis gitu. Kalau 3 pasang gratis gitu kan. Di sana ada laundry. Ada laundry. Kok enak sih? Iya, kok enak. Tetap aja enakan di rumah, sumpah, mau laundry gratis kayak mau dapat makan Soalnya aku gratis nggak kayak. ada. Oh, kamu nyuci Soalnya aku sendiri? nggak ada. Nyuci sendiri. Dan itu dikasih rinso. Maksudnya aku bawa rinso juga dan dikasih juga sama pihak rumah sakit. Aku sih soalnya susah juga ya kalau di kamar mandi yang shower kayak gitu, mau nyuci gimana, nggak ada keran. Literally nggak ada Di keran. wastafel. Ya wastafel kan pendek maksudnya gitu. Ngisi air ke baknya gimana, Aku nggak ada gayung. nyucinya, wah aku tuh banyak ngerusakin barang tau di sana. Ngerasain gimana misalnya? Wah, dosa terbongkar nih. entah emang tangan aku yang ajaib atau emang bendanya aja emang udah rentan gitu. Jadi kan kalau yang buat pembuangan airnya itu yang lubang-lubangnya itu kan bisa di-push gitu kan, ditutup. Terus nanti tinggal kita tekan lagi, terus nanti dia keluar gitu kan, maksudnya dia bisa ngebuka lagi gitu kan. Jadi nggak bikin nyumbat. Nah ini tuh abis ditekan lagi nggak keluar, nggak ngangkat. Terus kamu apain tuh? Dan itu baru datang. Ya Allah. Terus ada selama 8 hari itu tetap terkondisi terbenam kayak gitu? Oh enggak. Akhirnya kebetulan juga aku anaknya iseng, jadi kayak iseng rusakin, setengah benerin. Oh iya, Jadi kayak, aku harus apa gitu sampai kayak ngelongok ke saluran kayak pipa bawah wastafel itu kayak ada tuas gitu, terus aku sodok gitu kan tuasnya. Terus pas aku ngeliat, keangkat, akhirnya itu si lubang buat pembuangan airnya aku angkat aja. Jadi biar nggak, maksudnya kayak kesenggol dikit langsung ketutup terus nggak bisa kebuka. Jadi kayak, lah terus ini gue gimana gitu. Dan awalnya itu kan nggak kepikiran buat cari tuas di bawahnya gitu kan. Itu sumpah tau nggak, itu kayak sekitar kayak gue kayak jadi anak IPA tau nggak, ngambil anduk terus anduknya tuh aku masukin kan, air bisa menyerap di kain gitu kan. itu jadi anduk itu aku masukin ke wastafel, terus aku peres, masukin lagi aku peres, jadi airnya abis itu kayak nyerap di anduk. Repot banget ya. Iya. Repot ya. Kayak nemu tuas itu pas digerak-gerakin gitu, keangkat dah langsung aku copot. Terus habis itu apalagi ya yang kurusakin, hair dryer. Ya Allah. Jadi dapat ada hair dryer yang emang udah ada di wastafelnya gitu kan. Emang salah sih penggunaannya, salahku sebenarnya. Hair dryer kan buat rambut, dan rambut kan juga ngeringin itu nggak terlalu lama, ngerti nggak sih? Dan aku tuh buat ngeringin baju. Kan ada hexos nggak sih di kamar mandi itu nggak sih yang buat ngeringin biasanya? Ada. Kan jemur di situ kan biasanya, di dekat situ. Udah krisis, bajunya itu udah krisis karena keringnya itu agak lama, kayak
dan salahku bawa bajunya tuh yang agak tebel-tebel gitu loh, jadinya susah ya keringnya. Iya, sumpah aku nyesel juga bawa baju tebal tuh. Kayak susah gitu maksudnya buat ini. Terus aku hair dryerin bajunya, Hmm. udah kayak aku hair dryer segala macam, kering, emang cepet keringnya gitu. Terus besokannya aku pengen pakai lagi kan, nyala sebentar sekitar 5 menit, tuh tiba-tiba mati. Terus aku sampai telepon, aku nggak telepon resepsionis, cuma aku kayak telepon teman aku juga, hair dryer gue mati, terus gue harus apa, bilang gitu. Nanti nyala lagi kok katanya, nanti nyala lagi, diemin aja, mau lu buat apa sih, bilang gitu. Buat ngeringin baju, dengan santai kok kayak buat ngeringin baju. Ya lo ngapain sih ngeringin baju segala macam, ya abis itu kalau gue nggak pakai itu nggak kering gitu loh. Terus udah akhirnya aku diemin sampai pulang nggak nyala-nyala. Ya Allah. Tapi aku nggak ngomong kayak misalnya aku rasanya diemin aja. Ya Allah. Dan akhirnya aku bawain hair dryer ke rumah. Kasian yang menempati kamarmu selanjutnya nanti ya. Kayak sumpah. Selanjutnya. Kayak, aduh ini apa nih hair dryer ini kok nggak nyala. Bahkan katanya aman-aman aja. Tapi sih, iya sih. Aku juga masuk sih aman-aman aja. Tapi kamu keren ada hair dryer. Aku di wastafel aku nggak ada hair dryer sama sekali. Iya bener-bener literally kayak shower. Ya mungkin karena closet. hotelnya udah Wow. ini kali ya. Ya nggak tahu Nama deh. hotelnya udah tinggi gitu loh. Jadi kayak sesuai. Iya. Dan karena pas aku ngelihat harganya, kayak harga itu hotel gitu, kalau misalnya yang aku tempatin itu kayak 3,5-400 Aku belum lihat lagi hotel ini tuh berapa malam. Jadi harganya. kayak Aku belum lihat. Aku terlihat bener, aku mau lihat bener. Bener aku mau lihat nanti ini kalau aku kan berapa emang ya. cabangnya banyak. Bukan cabang, kok cabang sih, maksudnya hotel sejenis di Jakarta yang kayak kan banyak gitu yang namanya sama. Rata-rata segitu, 3. Dan kebetulan itu mas aku tuh pernah kerja di hotel itu, di hotel yang tempat aku. Jadi kayak pas dia nanya gimana hotelnya, ya udah gitu, kayak itu mahal tuh, sehari itu 3,5-400, kayak oke, bayangin 3,5-400, terus gue nginep di situ 8 hari, siapa yang mau bayarin? 8 kali 3 ya kan nggak sih? Ya, 8 kali 3 2,4. Iya. 2,4 terus makan. Iya, belum makan, belum air, belum apapun itulah. Wifi, ya Allah. Iya sih. Ini benar-benar staycation banget nih. Kalah staycation yang lain apa itu Ya. menginap di hotel Kan aku juga seminggu. video call sama teman-teman kan. Terus kayak coba dong, bener dong. Terus kayak aku ngomong kayak, lo mau nggak nginep sini? Dateng aja kamar nomor segini, dateng aja bilang temennya Dila. Tapi siap-siap pulang-pulang kena positif gitu aja bilang resikonya. Pulang-pulang lu kena positif semua nih, positif. Paling gak ya. Iya, ya ampun. Ya, jadi itulah pengalaman kalau kamu sudah alumni, kalau saya masih menjalani untuk lulus. Untuk lulus sebagai alumni COVID. Mencoba untuk lulus. Iya, mencoba untuk lulus. Amin. Semoga bisa lulus sih, ya ampun. Udah nggak lucu ya, belum lulus skripsi, masa nggak lulus juga buat ini. COVID, ya Allah. Jangan sampai dong gagalnya 2 gitu, duh. Ya, tapi laporan nggak sih ke Dospem? Laporan ya. Laporan nggak sih? Enggak. Maksudnya laporan. Aku belum laporan ke Dospem juga karena aku emang belum bimbingan lagi gitu kan. Ya karena emang aku kondisi gitu. Tapi aku udah nitip ke teman seperbimbingan kalau misalnya kalau Dospem aku nanyain, tolong bilangin gue kena gitu, gue kena COVID gitu. Soalnya aku sih kebetulan nggak kena, emang apa? Aku literally pas awal-awal tuh aku jarang ngecek HP juga gitu. Karena emang benar-benar kondisi aku kayak lemes gitu kan. Pusing. Aku tuh baru bergejalanya pas udah diisolasi mandiri, makanya gue heran banget dah. Banyak loh. Banyak yang kayak gitu. Apa karena adaptasi ya? Iya, adaptasi dan shock mungkin. Adaptasi dan shock. Apaan gue kena positif gitu kali ya, kali. Gitu sih. Tapi anyway, karena udah ajan juga gue takut banget. Thank you, Dil, for sharing your story with me and with my viewers on YouTube.
Dan semoga aja untuk yang bilang isolasi mandiri itu enak di hotel, ya emang enak jujur. Tapi gue lebih milih, percayalah lebih enak di rumah sumpah. Karena di rumah tuh setidaknya lu bisa buat ngapa-ngapain, ya walaupun di sini juga bisa buat ngapa-ngapain, tapi nggak tahu deh vibes-nya itu lebih enak di rumah aja gitu. Dan ya jaga kesehatan aja dah. Ya karena vaksin masih 15 bulan ya, saudari-saudari. Itu pengakuan dari Menkes kita. Jadi tetap jaga, jangan lengah. Dan ya semoga lu semua nggak kena deh, nggak kena COVID karena sumpah deh. Sehat semua pokoknya. Intinya sih jangan bukannya jangan dipikirin, jangan distresin. Kayak udah santai aja gitu loh. Santai tapi taat. Karena bener deh semenjak keluar isolasi, wah jadi kayak overprotective banget. Iya sih. Kayak ngapain sih kamu pulang-pulang segala macam ya? Oke. Kayak aku juga bakal kayak gitu deh. Entah dapat perlakuan juga kayak gitu juga dari sekeluarga tuh. Ngapain sih pergi-pergi kamu tuh habis kena COVID? Kayaknya nanti gitu juga deh. Kayak bakal jarang ke rumah, jarang keluar juga sih. Karena aku salahnya kemarin sering keluar juga sih, tapi ya udahlah. Oke. Thank you Dio, dan kalau mau follow Instagramnya nanti kalau Dilanya juga mau untuk di follow, gue taruh deh, ada di description link Instagramnya boleh, Dila. silakan. Oke, dan yang mau nanya-nanya juga banyak sih, boleh, nggak apa-apa, silakan. Iya, yang mau nanya-nanya juga DM boleh. kok. Asik. Open DM IG, Twitter, open DM. Asik. Oke. Dio, thank you ya, dan makasih udah nonton episode Minggu pada hari ini. Hopefully you guys will reach something new about COVID and isolasi mandiri, self-isolation, I mean. And yeah, see you. Bye. Sehat terus.